Sementara ibu kota negara baru ini dibangun dengan investasi 500 triliun rupiah. Nah, jadi Presiden Joko Widodo berharap juga yang bagian kedua tentang meratanya penduduk di Indonesia. 150 juta jiwa itu berada di Jawa, jumlahnya 57%, 58,4 juta jiwa ada di Sumatera. Di Kalimantan hanya 16,23 juta, Sulawesi 19,56 juta, Bali Nusa Tenggara 14,9, Maluku 7,32 juta bersama dengan Papua. Jadi sekaligus pemerataan ekonomi dan juga memeratakan kehadiran jumlah penduduk di Indonesia. Oke, dengan demikian misi Indonesia sentris itu adalah payung dari ibu kota negara baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, kemudian prioritas Presiden Joko Widodo itu terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi ekonomi. Diharapkan dengan 1 triliun saja dibawa ke ibu kota negara, itu akan menumbuhkan, menyerap 14.000 tenaga kerja. Bayangkan dengan 1 triliun rupiah kita akan bisa menyerap 14.000 tenaga kerja. Di tahun pertama setelah groundbreaking diharapkan ada 100.000 tenaga kerja yang terserap, sampai tahun 2045 akan ada sekitar 5 juta tenaga kerja yang terserap. Jadi pembangunan IKN ini adalah simpul atau lokomotif dari pemulihan ekonomi nasional di masa COVID-19. Nah, di mana berada teman-teman semua? Nah, saya sebelum menjawab di mana kita berada, saya akan mengutip Presiden Jokowi terlebih dahulu. Beliau mengatakan, perpindahan ibu kota jangan dilihat sekadar memindah kantor, tetapi juga ada perubahan dalam sistem kerja, transformasi ekonomi hingga budaya akan memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi. Nah, ini adalah misi Presiden Joko Widodo terhadap ibu kota negara. Nah, kemudian kedua, dalam perjalanan kepemimpinan Presiden, beliau selalu mengatakan bahwa tidak 19, termasuk ikut membantu agar mudik Lebaran bisa dilaksanakan, melarang mudik Lebaran, tetapi juga dalam pembangunan IKN. Nah, di sini yang harus kita rumuskan di dalam hubungan perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa S1, S2, S3 dalam upaya perpindahan ibu kota. Karena Presiden Joko Widodo mengatakan memerlukan satu perubahan dalam sistem kerja. Ini artinya teman-teman pascasarjana mesti ikut membantu di dalam gagasan, di dalam model, dan di dalam implementasi dari sistem kerja seperti apa. Transformasi ekonomi seperti apa. Transformasi sosial seperti apa. Transformasi budaya seperti apa yang diperlukan dalam pembangunan IKN ini. Karena Presiden mengatakan transformasi yang terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan transformasi ekonomi, budaya, dan sosial, memerlukan bantuan dari para ilmuwan, saintis, di mana di dalamnya termasuk perguruan tinggi, para akademisi, dan orang-orang yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia. Berarti ada benang merah. Di masa reformasi 98, kita menjadi perintis sekaligus anak kandung reformasi, menjadi gerakan moral intelektual, dan di masa pembangunan hari ini, khususnya IKN, kita menjadi kekuatan gerakan moral intelektual juga. Karena dengan kekuatan moral intelektual kita bisa menyumbangkan melalui sains, teknologi yang menjadi bagian
kehidupan kita sehari-hari dalam upaya transformasi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan yang lain-lain di wilayah ibu kota negara. Berikutnya, saya sedikit saja menyinggung mengenai masalah ibu kota. Tadi saya sudah menyinggung tentang populasi, kemudian terkait dengan desain tata kota, bahwa hampir seluruh Indonesia tata kotanya salah. Yang kita perlukan adalah suatu benchmark mengenai tata kota baru. Di sini HMPI juga sangat berperan. Dan di dalam ruang terbuka hijau tercatat misalnya tahun 2019 saja hanya 9,8% dari minimal 30% luas wilayah yang terkaitan dengan ruang terbuka. Sementara di ibu kota negara baru 259.000 hektar, itu sebanyak 75% akan dipakai sebagai ruang terbuka hijau untuk penyelamatan semua flora dan fauna di Indonesia. Selain itu, ibu kota negara baru ini akan menjadi simbol yang baru bagi transformasi Indonesia. Kemudian berikutnya, saya sudah menyinggung yang bagian kedua, saya langsung masuk saja bagian berikutnya. Apa artinya ibu kota negara baru? Pertama, soal transformasi. Perubahan secara fundamental dari sistem dan budaya dalam bidang ekonomi, birokrasi kepemerintahan dan lingkungan. Oleh karenanya, pemindahan ibu kota negara baru merupakan upaya penting untuk mengubah sistem dan budaya lama yang buruk menjadi sistem dan budaya yang berkualitas dalam narasi Indonesia. Nah, yang berubah adalah sistem kerja, lingkungan, ekonomi. Sumbangan dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Sarjana Indonesia sangat diperlukan, risetnya diperlukan untuk menjawab apa sih sistem kerja yang akan dikembangkan. Apa sih penyelamatan lingkungan, flora, dan fauna yang diperlukan. Apa sih sistem ekonomi yang akan berkembang di ibu kota negara baru nanti. Dan sekali lagi, IKN ini adalah mempertegas pembangunan Indonesia sentris agar tidak menjadi Jawa sentris dan apalagi hanya Jakarta sentris. Berikutnya, transformasi ini adalah konsep dan visi penting bagi loncatan perubahan yang selama ini diaspirasikan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai visi Indonesia maju. Nah, IKN baru ini akan menuju kepada kemampuan proses transformasi IKN ditentukan oleh kerjasama seluruh elemen bangsa. Tadi saya sudah menyebutkan elemen bangsa di dalam pentahelik ini adalah pemerintah pusat dan daerah. Kalau di daerah secara langsung di IKN tentu saja adalah Provinsi Kalimantan Timur, di mana hari Selasa lalu, Senin minggu lalu, saya dengan Pak Isran Nur, didampingi juga oleh Bupati Penajam Pasir Utara, Pak Abdul Gopur, bersama dengan Menteri PPN Bappenas, kami sudah meninjau kemajuan yang terjadi di IKN, dan sudah ditunjukkan dengan adanya titik nol di IKN, termasuk titik simbolik dari ibu kota negara. Nah, ibu kota negaranya tadi bisa dilihat lewat video. Kalau belum puas, masih bisa dilihat pada YouTube saya di Bung Pajrul. Nah, jadi Indonesia maju yang kita harapkan di IKN nanti adalah Indonesia sentris. Kemudian yang kedua, perubahan tata kerja. Ketiga, transformasi ekonomi. Keempat, transformasi sosial. Kelima, transformasi budaya. Keenam, transformasi politik. Dan yang lain-lain. Jadi sumbangan dari para ilmuwan yang bergabung di dalam HMPI sangat diperlukan. Semua risetnya, semua inovasinya, semua kolaborasinya sangat diperlukan untuk membangun ibu kota baru. Nah, saya akan lanjutkan saja. Desain IKN ini bernama, di dalam desainnya bernama Negara Rusa Rimba. Desain IKN baru yang dimenangkan oleh Sibarani dari Isoteknologi Bandung itu memadukan Green City, Smart City, karakter kebudayaan Nusantara. Desain IKN ini merupakan konsep baru dalam tata kota yang dirancang menjadi model kota yang maju secara teknologi,
berdampingan dengan lingkungan, dan melindungi kebudayaan nasional. Pemindahan IKN akan menjadi tahap baru dalam peradaban Indonesia yang maju, adil, makmur, dan disegani oleh dunia internasional. Bagian terakhir, silakan diteruskan. Yang terakhir, ada foto kami dengan Bupati Penajam. Lanjut. Dilanjutkan. Bagian terakhir. Terus lagi. Satu lagi. Nah, ini adalah iklan semacam kampanye yang dikerjakan oleh Menteri PPN dan Bappenas, dimuat di Kompas. Sebelumnya juga dimuat oleh Kompas 7 halaman penjelasan secara langsung. Jadi teman-teman, kalau ingin mengetahui secara baik, detailnya itu bisa membaca Kompas beberapa minggu yang lalu. Itu 7 halaman terkait dengan IKN, dan ini yang terbaru ketika saya sebagai juru bicara Presiden bersama dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas, itu didampingi oleh Bapak Abdul Gopur, Bupati Penajam, Pasir, di titik 0 IKN. Ke atasnya sedikit, ada gambarnya. Ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Nah, itu di gambarnya, yang gambar di atas. Nah, ini itu Pak, salah di bawahnya. Nah, itu Bapak Abdul Gopur, Bupati Penajam Pasir Utara. Kami berdiri di titik 0 IKN, dan kemudian yang berlima ini yang ada di sebelahnya itu di titik pembangunan istana di Ibu Kota Baru. Nah, insya Allah pada tahun ini saya hari Selasa lalu berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah berupaya untuk melibatkan semua pihak stakeholder di dalam strategi komunikasi IKN, sehingga sejak pengawalan di RUU IKN yang sekarang segera akan disampaikan kepada DPR, insya Allah pada bulan Mei, sekitar 3 bulan akan selesai. Ini RUU IKN menjadi undang-undang IKN, dan juga akan selesai bentuk Perpres Otorita Ibu Kota. Dan Presiden Joko Widodo kemarin juga menghimbau, termasuk salah satunya terkait dengan desain Ibu Kota Negara. Beliau mengatakan, berilah masukan untuk pembangunan IKN agar benar-benar menjadi kebanggaan kita bersama. Karena saya mengharapkan pembangunan IKN ini menjadi kebanggaan bangsa sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa. Dan pada minggu yang lalu, beliau sudah mengundang sejumlah asosiasi arsitek dan yang lain-lain untuk melihat desain atau pradesain dari Istana Negara. Jadi dengan demikian, Presiden Joko Widodo pada hari Selasa yang lalu, kami berdiskusi, beliau menyampaikan agar semua pihak di masyarakat termasuk HMPI untuk ikut serta menjadi bagian dari upaya memberikan masukan, kritik kepada pembangunan Ibu Kota Negara ini agar menjadi kebanggaan kita bersama. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Penajam Pasir Utara yang sudah menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara Baru.